Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya tahlilan, ya. Karena ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Kenapa para ulama Syafi'iyah khususnya agak tegas masalah ini? Karena acara seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hanya sekedar suatu yang baru diada-adakan, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi, kalau ada orang meninggal, kita yang bikin makanan buat mereka. Untuk keluarganya, bukan untuk kumpul-kumpul, tapi untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadis ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, Nabi SAW berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syabalahum." Kata Nabi, buatlah makanan buat keluarga Ja'far, karena sungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Namanya orang ada musibah, ada yang meninggal, tentu sedih, ya mungkin memasak aja malas, dan yang lainnya ya namanya musibah. Maka sunnahnya adalah orang-orang untuk datang memberikan makanan kepada mereka, mengurangi beban penderitaan mereka, bukan malah memperberat beban. Ya, bayangkan bikin acara tahlilan yang diundang banyak, biayanya banyak, belum kemudian mungkin ustadznya atau apanya semuanya perlu biaya. Apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, banyak, bukan sedikit ya. Bukan sedikit, itu bukan sedikit, banyak ya. Sampai saya pernah baca ada yang mencuri kabel listrik kalau nggak salah untuk acara tahlilan, dan itu kenyataan. Ya, sampai karena malu. Kalau tidak melakukannya seakan-akan dituduh kamu inilah, anulah, tidak sayang sama orang tua lah. Inilah. Jadi tadi mau dibilang mereka tidak bilang wajib, tapi kenyataannya wajib. Dan itu hal yang sangat aneh. Bagaimana di zaman Nabi tidak ada, kok sekarang jadi wajib? Maka saya ingatkan kepada para dai, Anda jangan sampai mengatakan wajib. Ingat, ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan pikirkan pengikut banyak. Ya akhi, kalau ini tidak ada di zaman Nabi, bagaimana zaman sekarang bisa jadi wajib? Ya, coba renungkanlah. Kita semua dai, kita berdakwah. Kita akan meninggal dunia. Kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di zaman Nabi tidak ada, kemudian Anda sekarang bilang wajib? Maksudnya tidak pernah mengatakan wajib. Ya, tapi berilah pencerahan kepada masyarakat bahwa ini bukan perkara yang wajib, ya. Jangan malah didukung mengesankan bahwa ini perkara yang wajib, ya. Apakah agama yang diajarkan oleh Nabi tidak sempurna? Ya. Sehingga tadinya tidak ada, sekarang jadi wajib. Nabi sudah mengajarkan bagaimana bersikap terhadap orang yang meninggal dunia. Kita beri bantuan kepada mereka, bukan buat suruh mereka bikin makanan untuk mendatangi orang-orang yang takziah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya ya, wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnah, ya. Aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabat membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada siang dan malam hari kematiannya. Itu sehari membantu. Fa inna dzalika sunnah, perhatikan. Sunnahnya demikian. Ini Imam Syafi'i mengatakan fa inna dzalika sunnah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrun karim, dan ini adalah perbuatan yang baik. Wa huwa min fi'li ahli khairi qablana. Berarti tradisi. Kata Imam Syafi'i, ini adalah perbuatan orang-orang baik sebelum kami. Berarti ini Imam Syafi'i sedang bicarakan tradisi orang-orang sebelum beliau, bahwasanya mereka seperti ini. Wa ba'dana, demikian juga orang setelah kami, yaitu Imam Syafi'i melihat tradisi ini masih berjalan di zaman beliau. Dalilnya apa? Kenapa dikatakan sunnah oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far. Karena ketika datang berita kematian Ja'far radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Ij'alu li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum." Buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, sungguhnya mereka telah ditimpa perkara yang menyibukkan mereka. Itu kesedihan dengan wafatnya Ja'far. Tapi kita akan bahas tentang apa argumentasi mazhab Syafi'i yang menunjukkan makruhnya atau bid'ahnya acara tahlilan. Jadi pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang menjadi patokan, adalah dimakruhkan bertakziah di keluarga mayat setelah 3 hari kematiannya. Jadi tidak boleh kita bertakziah lebih dari 3 hari. Ya, sehari oke, 2 hari oke, hari ketiga. Lebih dari hari keempat enggak. Makruh. Ini kita tidak bicara tahlilannya, baru bicara tentang takziahnya. Hukum takziah itu disunahkan sampai hari ketiga, lebih daripada itu kecuali mungkin ada uzur, ya, tapi lebih daripada itu tidak dianjurkan, bahkan makruh, ya.
Hal ini saja sudah merupakan dalil bahwasanya bertentangan dengan tahlilan. Tahlilan hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000 ya dan seterusnya. Al-Imam Nawawi berkata, tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathati. Dimakruhkan ta'ziyah setelah 3 hari. Li'anna al-maqsuda minha taskinu qalbil musab. Dan maksud dari ta'ziyah yaitu agar menenangkan hati orang yang terkena musibah, yaitu keluarga terhibur selama 3 hari, orang datang ramai kemudian menenangkannya. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalath. Dan biasanya kalau sudah 3 hari sudah selesai. Fala yujaddidu lahul huzna atau fala yujaddadu lahul huzn, hadha huwa sahih al-ma'ruf. Maka jangan lagi diperbarui kesedihannya. Nah, hari ke-4, hari ke-5 orang datang lagi, gimana bapakmu? Hari ke-7 gimana bapakmu? Sedih lagi dia. Sudah 3 hari selesai. Ini yang ngomong bukan saya, ini ngomong Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa huwa sahih al-ma'ruf, dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf. Ya. Imam Nawawi menyebutkan pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang bolehkan ta'ziyah lewat dari 3 hari dengan tujuan mendoakan mayat. Akan tetapi pendapat ini diingkari oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Saya bacakan. Wa haka Imamul Haramain wajhan, dan Imam Al-Haramain menyebutkan wajah itu sisi lain, pendapat lain, annahu la amada li ta'ziyah bal yabqa ba'da 3 ayyam wa in tala az-zamanu li'anna al-gharada ad-du'a. Perhatikan ini. Imam Haramain menyebutkan sisi lain dari pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya tidak ada batasan hari untuk takziah. Bahkan setelah 3 hari lewat masih dianjurkan untuk takziah, meskipun sudah berhari-hari, sudah zaman yang lama. Kenapa? Li'annal gharad ad-du'a wal hamlu 'ala sabr wan nahyu 'anil jaza'. Dan karena tujuan adalah mendoakan. Ya, kemudian untuk motivasi untuk bersabar dan melarang dari sikap tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'tuliz zaman, dan itu muncul dengan berjalannya panjang waktu. Wa bihadzal wajhi qata Abul Abbas Ibn al-Qas, dan ini dipilih oleh Abul Abbas Ibn al-Qas dalam kitabnya Talkhis. Wa ankarahu alaihi al-Qaffal fi syarhihi, dan tapi al-Qaffal mengingkari pendapat ini dalam syarahnya. Wa ghairuhu, demikian juga ulama yang lain minal ashab, dari para ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian kata Imam Nawawi, wal mazhab, dan pendapat yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab terkadang ada khilaf juga dalam bukan antara mazhab ini dengan mazhab lain, tapi dalam satu mazhab sendiri terjadi khilaf, dan itu berlaku dalam seluruh mazhab. Ya, dalam mazhab Hambali juga ada permasalahan yang mereka khilaf sendiri. Tapi di sana ada pendapat yang muktamad, itu pendapat yang jadi patokan dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi berkata wal mazhab, dan kita tahu Imam Syafi'i mahir atau pakar dalam, dia muhaqqiqul mazhab, yaitu dia yang mengerti sekali tentang mazhab Syafi'i, dia tahu mana yang muktamad, mana yang enggak, mana yang jadi patokan, mana yang tidak dianggap. Wal madhhab annahu yu'azza wa la yu'azza ba'da thalatha. Dan yang menjadi patokan dari madhab Syafi'i yaitu ada takziah, tetapi tidak boleh takziah setelah 3 hari. Wa bihi qata'al jumhur. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas. Qala al-Mutawalli wa ghairuhu illa idza kana ahaduhuma ghaiban falam yahdhur illa ba'da thalatha fa innahu yu'azzihi. Kecuali satu kondisi, kata al-Mutawalli dan yang lainnya, kecuali dia waktu itu tidak sempat datang, lagi gaib, tidak hadir di kampung, ada yang meninggal, maka dia boleh kapan dia pulang kampung dia boleh bertakziah meskipun sudah lewat, ya, sebagai bentuk bela sungkawa. Ya, ini mazhab Syafi'i. Pokoknya lewat dari 3 hari, mau alasan doa kek, sebagaimana tadi kata Imam Haramain, mau alasan apapun untuk ini tidak ada. Tidak ada, kata mazhab Syafi'i. Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya tahlilan. Ya, karena ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000.